Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Nur Jaya, channel seputar otomotif dan unboxing barang-barang apa saja. Di kesempatan kali ini ada Honda Grand. Honda Grand ini tadi dibawa sama pick up ya, diturunkan. Ini pelanggan saya. Tadi orangnya bilang dia langsung vonis katanya kuilnya ya. Ya nggak tahu, dia ngecek sendiri atau di bengkel bilangnya kuilnya seperti itu. Dan sebagai seorang mekanik kita harus teliti lebih dalam ya. Jadi jangan serta-merta kita langsung mengganti kuilnya atau menuruti apa customer. Dan tentunya mekanik dimanapun insya Allah kayaknya sama seperti itu ya. Jadi dia punya prinsip sendiri dan nanti akan dicek dulu, tidak langsung asal vonis. Contohnya Honda Grand ini ya, nanti akan saya tunjukkan kepada saudara. Dan untuk Honda Grand saya rasa ini mungkin hampir semua kalangan tahu lah ya. Semua kalangan tahu, apalagi bengkel ya, mungkin udah nggak asing lagi tentang Grand ya. Grand Supra itu motor-motor lama, motor jadul, terutama itu nggak asing lagi ya. Beda lagi kalau injeksi itu agak rumit. Dan ini nanti akan saya berbagi sedikit pengalaman dan tidak ada salahnya ya. Barangkali mungkin kan ada yang siswa-siswa sekolah STM atau mungkin yang nggak sekolah jadi lebih tahu ya. Nanti akan saya tunjukkan kenapa motor ini tidak hidup, seperti itu intinya ya. Dari mulai mana kita harus mengeceknya ya. Jadi nanti tidak salah menganalisa dan tidak salah mengganti spare part. Oke, langsung saja nanti akan saya tunjukkan ya. Awal mulanya ini motor tidak hidup, intinya tidak hidup seperti itu ya. Apakah dari BBM atau dari pengapian. Kalau ada motor mogok seperti itu ya, biasanya itu diantaranya adalah pengapian, BBM, dan kompresi ya, kompresi di sini. Itu tiga syaratnya untuk motor bisa hidup. Dan tidak menutup kemungkinan ada hal yang lain bisa menyebabkan motor itu tidak hidup. Oke, langsung saja ya, akan saya praktekkan, saya tunjukkan kepada saudara. Seperti hal wajib ya, perlu kita cek dulu bahan bakar seperti itu untuk memastikan menghidupkan motor ini itu bahwa bahan bakarnya ada seperti itu, jadi nanti tidak kemana-mana ya. Nah, saya rasa ini BBM-nya tuh masih banyak. Nah, itu langkah pertama seperti itu. Ini saya lagi belajar untuk yang belum tahu seperti itu ya. Untuk mekanik yang profesional tolong di skip saja nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Nanti untuk kunci on kita on. Nah, tentunya kita cari biasanya busi. Itu yang hal umum lah ya. Nah, seperti ini guys. Itu BBM tadi kan sudah ada. Saya rasa mengalir situ ya. Kemudian kita cek busi, biasanya itu di cangklongnya seperti ini guys. Itu jadi kita harus telaten ya, harus teliti, jangan menyepelekan hal yang sepele. Biasanya mengecoh seperti itu ya teman-teman. Jadi saya rasa harus benar-benar teliti. Nah, seperti ini ya, kunci kontak sudah on, kita cek api businya. Oke ya, kita posisikan seperti ini, kita cek businya. Nah, ini tidak ada ya guys, busi kontak sudah on. Lanjut kita buka busi. Nah, seperti ini caranya ya. Kita buka busi, kemudian kita tempelkan kuil ke masa seperti ini. Kita sambil lengkol-lengkol, tidak ada. Kemudian kita menuju ke pusatnya. Nah, untuk pusat di sini biasanya itu untuk para pemulanya biasanya susah. Ini kabel apa saja. Nah, nanti kan saya tunjukkan. Yang pertama kita tepas dulu CDI-nya seperti ini. Nah, tentunya harus tahu jalurnya, mana yang sepul, mana yang coil, mana pulser, mana yang masa. Nah, seperti ini. Setelah dilepas, kita ambil seutas tabel seperti ini. Kemudian kita cek untuk yang sepul. Biasanya kalau yang sepul itu kabel hitam leres merah ini ya, kita masukkan seperti ini. Kita cek, kita konsletan ke bodi, ada api atau enggak, seperti itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan pada saudara. Ngedrum ya guys. Nah, ini ada ya, ada ya guys.
sampai saya kesetrum tadi ya. Nah setelah ada kita cek pulser. Nah ini pulser kabel biru leres kuning, dan untuk mengecek pulser menggunakan lampu LED kita sambungkan dengan masa. Cara ngecek pulser gunakan lampu LED. Untuk mengeceknya bebas, bolak-balik bebas. Nah seperti ini masa atau ground yang warna hijau. Kalau Honda biasanya identik warna hijau, kemudian warna biru leres kuning adalah pulsernya. Kita engkol ya. Nyala ya, berarti pulsernya aman. Setelah di engkol pulsernya aman, kemudian kita lanjut ke kuil. Nah untuk mengecek kuil kita harus menggunakan CDE nya ya. Untuk kuil itu kabel kuning atau kabel putih leres kuning. Ini kita masukkan kabel, kemudian kita masukkan CDE nya. Jadi kita tidak langsung vonis kuil 10 atau CDE ya, seperti itu. Tidak kita vonis, kita cek satu persatu. Nah ini kita ngecek koil, kita konsletkan juga ke bodi. Caranya seperti ini guys. Nah ini tidak keluar ya. Oke, setelah tidak keluar, tentunya kan sudah tidak ada yang dicek lagi. Dalam artian untuk sepul bagus, pulser bagus, kenapa ini tidak keluar api busi ya? Maksudnya tidak keluar apinya, maksudnya tidak keluar api dari kuil ini, seperti itu. Seandainya saudara itu tidak punya CDI, kalau saya rasa CDI Grand di mana-mana ada sih banyak ya. Seandainya saja gambaran ini tidak punya CDI, tentunya saudara kan bingung apanya. Nah di sini untuk Honda Grand Supra itu kan ada pemutus setrum, pemutus pengapian ya. Ini kabelnya warna hitam leres putih. Nah hitam leres putih ini adalah kunci kontak untuk memutuskan hubungan mesin ya, pengapian. Nah kalian coba lepas ini sekun ini ya, karena ini sudah diputus seperti ini, barangkali ini ada konslet bodi ya, kita lepas saja seperti ini. Namun jika saudara punya CDE baru seperti ini, kalian bisa coba ya, bisa dicoba. Dan jika tidak keluar api ya, tidak keluar apinya, diganti yang baru ini, coba kalian periksa kabel ini, kita lepas. Nah kita lepas seperti ini, kemudian kita cek lagi kuilnya. Nah itu keluar ya, tuh dapat kalian lihat keluar. Jadi bisa dipastikan bukan CDI nya, bukan sepulnya, bukan kuilnya yang bermasalah. Kabel satu ini ada yang konslet entah di mana, dan tugasnya adalah mencari kabel satu ini hubung singkat terus ini sama ini bodi ya. Jadi kita cari kabel ini jangan sampai hubung bodi. Kalau hubung bodi mesin tidak hidup guys, atau dengan massa. Oke, saya buktikan, kita hidupkan motornya ya. Itu jika saudara tidak punya CDI. Kalau sudah punya CDI gampang ya, tinggal colokan. Kalau nggak hidup berarti ada yang lain seperti itu. Nah jangan sampai terkecoh gara-gara satu kabel ini ya guys. Padahal kunci kontak sudah on nih ya. Kunci kontak sudah on tuh, tapi kenapa tadi motor nggak mengeluarkan api ya? Nanti saya putus ini ya, saya putus, kemudian busi nanti saya masukkan, motor saya hidupkan. Oke, businya saya masukkan ya guys. Kapan motor ini mau hidup? Oke ya, motor mau hidup ya guys. Normal ini. Ini saya kontak matikan, tidak mati ya, karena yang kabel satu itu tadi saya putus, jadi motor tidak mati.
Kayak nanti akan saya urut kabelnya di mana letak konsletannya. Intinya tugasnya saudara itu mencari kabel satu itu. Kabel satu, kabel hitam leres putih itu di mana konsletnya seperti itu ya. Kalau pusing ya bisa cari kabel satu ke bawah ke kontak. Jadi jangan sampai terkecoh gara-gara kabel kalian itu pusing udah ganti ini. Sebelum ganti-ganti seperti itu, alangkah baiknya cek kabel satu itu ya. Oke saudara, setelah saya urut kabelnya, kabel hitamnya, kabel hitam leres putih ini nyangkut sama kabel rem. Nah ini rem semi cakram ya, cakram tapi masih menggunakan seling. Nah, seperti ini. Di sini kabel, ini modifikasi ya. Ini nggak tahu dari sana modifikasinya. Nah ini saya perlihatkan kabel hitam leres putih ini nyangkut sama kabel kopling, kabel seling. Nah ini, nah, nanti akan saya amankan ini seperti itu ya. Nah, jadi kita harus teliti dan sabar mencari ya kabel satu ini. Ini sudah ketemu penyakitnya, ada saya coba tadi hidup. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat saya bagikan. Mohon maaf bila banyak kurang. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.